Ya, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, seperti mati lampu sayang, seperti mati lampu, seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, seperti lampu mati, mati lampu. Ya, seperti mati lampu, mati seperti lampu. Ya, gimana Uma-Uma? Apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel kesayangan kalian. Aduh, melorot. Selamat datang di channel kesayangan kalian semua. Susan Araya. Long time no see, makan lontong tanpa nasi. Jika kalian berpikir, jika kalian melihat Susan Araya memakai tudung kepala, apakah Susan Araya mau menikah? Tentu saja tidak. Tetapi gak tahu lagi, guyon-guyon ya, itu bercanda ya. Mengapa Susan Araya memakai tudung kepala seperti ini? Ya, karena ini berhubungan dengan tema pada hari ini. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam pokok acara, kita buka dulu dan kita sisihkan di sini di meja yang sangat cantik ini. Iya, dan di meja Susan Araya juga banyak perintilan ya. Di sini banyak alat-alat. Ini ada apa ini? Kalian tahu ini adalah kemoceng. Ini adalah alat untuk membersihkan debu yang ada di rumah Anda. Pinggiran-pinggiran, kemudian atau mungkin atap rumah Anda mungkin bisa dibersihkan dengan ini. Dan kemudian ini adalah air ya. Ini adalah air. Ya, adalah air di dalam botol. Kemudian Anda bisa memakai ini, mengambil ini kemudian ke meja putih ini dan voila, mejanya bersih seketika. Kemudian juga ada penggorengan dan sotel. Ya, sotel itu bahasa Jawa ya. Apa ya namanya ya ini ya? Apa namanya tuh? Ya, sutil. Nih seperti ini. Ya, kalian pasti akan bertanya-tanya kenapa banyak barang-barang seperti ini. Sebagai wanita yang hidup di Indonesia atau di negeri Jawa, pastinya sebelum kita menikah, orang-orang tua ya, orang-orang tua kita selalu memberikan wejangan, selalu memberikan masukan-masukan, mempersiapkan putrinya untuk masuk ke gerbang pernikahan. Seperti harus pintar merawat anak. Ini ada dua ya, satu namanya Yoyo, satu namanya Yayu. Oh, ini Yoyo, yang ini Yayu. Aduh, melorot. Iya, kemudian juga kita dituntut untuk pintar memasak ya, supaya anak-anak dan suami semua di rumah betah. Kemudian ada ya, seperti ini lagi ya. Ini untuk kaca, untuk membersihkan rumah. Ya, seperti orang tua zaman dahulu menuntut kita atau memberikan kita informasi untuk mempersiapkan kita ke gerbang pernikahan. Tetapi itu untuk wanita. Apakah untuk pria juga ada? Jawabannya ada. Ya, itulah, mari kita semua masuk ke dalam pembahasan di episode kali ini, yaitu episode tentang gowo. Ya, gowo ini adalah fenomena kebudayaan Jawa yang telah lama hilang. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak. Masyarakat Jawa tempo dulu mengenal adanya tradisi gowo setidaknya sampai dengan tahun 60-an awal. Masih ada praktik pergowoan di daerah Banyumas, Temanggung, Blora, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, Magetan, Madiun, hingga Ponorogo. Konon tradisi gowo berasal dari Tiongkok, adalah Go Wuknyang, sosok wanita Tiongkok yang disebut telah membawa tradisi yang disebut gowo ke Jawa. Go Wuknyang datang ke Jawa bersama dengan Laksamana Cheng Ho. Karena lidah orang Jawa saat itu agak sulit melafalkan nama lengkap Gowu, maka dipersingkat jadi Gowo saja. Dalam bahasa sastra Jawa, gowo berarti lubang di pohon kayu tempat burung bersarang. Kata ini kemudian berarti simbolis untuk gowo yang memiliki lubang pada tubuh. Apa sih gowo itu? Ya, gowo itu adalah
seseorang perempuan berusia antara sekitar 20 sampai 40 tahun yang berprofesi mengenalkan seluk-beluk kewanitaan kepada remaja pria. Seorang guru olah asmara diranjang. So, bagaimana maksudnya? Jadi begini, seorang remaja pria yang sudah disunat akan diserahkan oleh keluarganya untuk diasuh oleh seorang gowok yang telah disewa. Mereka berdua tinggal serumah selama beberapa hari atau minggu, atau bisa juga beberapa bulan, tergantung kemampuan ekonomi orang tua. Selama mereka hidup bersama, seorang gowok akan memberi pelajaran si remaja pria perihal mengenai tubuh perempuan, menandai titik sensitif perempuan, dan berbagai gaya senggama untuk memuaskan perempuan. Jadi bisa dibilang ini adalah sex education. Dan juga itu termasuk mengatur nafas dan gerak agar tahan lama, dan menunjukkan berbagai ramuan untuk meningkatkan stamina bercinta. Tidak hanya seks, gowok juga memberi pelajaran banyak perihal kehidupan berumah tangga. Dari cara memenuhi keperluan dapur sampai bagaimana memperlakukan seorang istri secara baik. Jadi, misalnya, bagaimana mengajak istri pergi ke kondangan? Itu contohnya. Masa hidup bersama itu disebut nyantrik. Gowok melakukan cantriknya layaknya suami sendiri. Karena itu, pelajaran senggama bukan hanya diberikan secara lisan, tapi langsung dipraktekkan. Sanggama pun bukan hanya bisa dilakukan dengan gowok, melainkan juga dengan pembantu gowok. Bahkan dengan calon gowok yang sedang bersekolah di tempat sang gowok. Wow, gimana? Ya, nyantrik ke seorang gowok adalah salah satu proses mempersiapkan seorang laki-laki agar kelak tidak canggung dan dipermalukan di malam pertama bersama istrinya. Pria akan paham dan tahu bagaimana cara memperlakukan perempuannya. Apa yang telah ia pelajari selama nyantrik akan ia terapkan kepada istrinya. Karena soal menjadi lelananging jagat bukan perihal persetubuhan saja. Kalau cuma kawin, ya seekor bebek jantan dapat mengawini 20 ekor bebek betina dalam satu hari. Bukan itu. Tetapi tidak serta-merta ia disebut sebagai lelananging jagat. Di beberapa daerah, proses nyantrik dilaksanakan usai seorang remaja pria disunat. Dan di beberapa daerah yang lain, proses nyantrik baru dilakukan atau baru dilaksanakan begitu lamaran dari calon pengantin pria diterima dan hari pernikahan ditentukan. Kedua keluarga harus bersepakat memilih gowok untuk calon pengantin pria tersebut. Biasanya seorang gowok yang menjadi langganan sebuah keluarga bisa mengajari semua lelaki di keluarga tersebut. Misalnya, 2 tahun lalu mengajari kakaknya yang sudah sunat, dan tahun ini bisa saja mengajari adiknya. Sementara puluhan tahun yang lalu sudah mengajari bapaknya. Bingung bukan? Saya juga bingung. Aduh melorot. Gak perlu bingung, jadi itu adalah urut-urutannya ya. Dan dulu seorang pria Jawa bisa menikah di usia belasan tahun. Katakanlah si bapak menikah pada usia 14 tahun dan si gowok berusia 25 tahun. 14 kemudian ketika si anak nyantrik, si gowok masih berusia sekitar 39 tahun. Jadi rentang karir yang cukup lama ini membuat seorang gowok mendapatkan sebutan yang berbeda tergantung usianya. Mbok gowok atau Yu gowo atau Bude gowo, Nyai gowo atau apapun itu. Gowo tidak terikat dalam pernikahan, hidup sendiri tanpa keluarga. Seorang gowo tinggal di rumah yang
tersembunyi jauh dari keramaian, di tepi hutan, dekat dengan sumber air, dengan rumah yang bersih asri. Rata-rata lebih bagus dari rumah warga kebanyakan. Meski demikian, Gowo tidak bekerja bebas yang bisa menerima siapa saja sewaktu-waktu. Dan Gowo itu bekerja berdasarkan sistem sewa. Penyewanya adalah keluarga si remaja pria. Pada masanya, profesi Gowo dihargai dan dihormati dalam tatanan sosial masyarakat Jawa. Ia tidak dipilih, tetapi suatu tradisi yang turun-temurun. Keterampilannya diwariskan kepada anaknya. Loh, katanya Gowo tidak menikah. Kok punya anak? Begini, Gowo tidak menikah, tetapi mereka tahu kapan waktunya harus punya anak. Dengan profesi ini tidak sulit bagi seorang Gowo untuk mendapatkan anak. Dan ketika saatnya tiba, ia harus berhenti. Dia berhenti dengan sendirinya tanpa menuntut kepada laki-laki yang memberinya anak. Dari sinilah tradisi Gowo ini berlanjut dan dilestarikan. Pelanggan Gowo tidak terbatas. Dan ia juga berkelas-kelas, dari kelas priayi hingga kelas jelata. Di setiap kelas memberikan imbalan yang berbeda. Dan seorang Gowo tidak boleh menolak orang yang datang membutuhkan jasanya untuk mendidik anak lelaki dalam keluarga tersebut. Ada persyaratan tertulis bahwa Gowo tak pandang bulu dalam memberikan layanan pendidikan. Lantas, berapa sih imbalan seorang Gowo? Nah, ini sangat menarik. Yuk kita kupas lebih dalam. Imbalan seorang Gowo disesuaikan dengan reputasi, popularitas, dan kecantikannya. Pada tahun 1930-an, Gowo dengan kecantikan dan reputasi bagus mendapat imbalan uang antara 0,25 sampai 0,30 gulden per hari. Jika si Gowo masih muda dan populer di desanya, ia mendapatkan 1 gulden per hari. Dengan upah 1 gulden per hari, katakanlah si Gowo dikontrak selama 1 bulan atau 30 hari. Ia mendapat upah 30 gulden. Bandingkan dengan gaji guru pada masa itu, sekitar 40 gulden. Selisihnya hanya sedikit kan? Ya, selain upah uang, Gowo juga mendapat upah harian tambahan berupa 600 gram beras, beberapa ekor ayam, dan sayur-sayuran sebagai bonus yang diberikan setelah masa sewa selesai. Seperti zaman sekarang, tidak semua siswa mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik. Nyantrik si Gowo juga belum tentu lulus loh. Di akhir masa sewa, Gowo akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada keluarga cantrik apakah cantrik yang diasuhnya sudah lulus. Kalau belum lulus, bisa nyantrik lagi gak ya? Nah, ini yang belum ada jawabannya. Jangan tanya ke saya. Mungkin bisa tanya ke perpustakaan. Aduh, melorot. Oke, itu guyon aja ya. Kita balik lagi. Tradisi Gowo yang unik dan menarik ini diabadikan dalam 2 karya sastra yang cukup populer di kalangan pecinta buku. Buku ini adalah buku favorit Susan Araya juga ya. Pernah dipelajari waktu Susan Araya masih SMP. Yaitu Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari dan Nyai Gowo karya Budi Saryono. Serintil, tokoh utama dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk digambarkan untuk memulai debutnya, ia menjalani serangkaian ritual untuk ditabiskan sebagai seorang ronggeng merangkap sebagai Gowo. Ia kejatuhan wahyu sebagai penerus ronggeng atau Gowo setelah sekian lama Dukuh Paruk mati karena tiadanya bintang yang bersinar di dukuhnya. Dan acara buka kelambu, yaitu lelang keperawanan. Tokoh Serintil begitu dicintai warga Dukuh Paruk.
dari anak-anak hingga orang tua. Dia adalah seorang primadona. Para istri pun mengizinkan jika selama masa nifas suami mereka pergi ke rumah serintil untuk mendapatkan layanan birahi. Ronggeng Dukuh Paruk menggambarkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain mendapatkan imbalan dari profesinya sebagai gowo, serintil juga berpenghasilan dari profesi sebagai penari ronggeng. So, dia adalah gowo dan juga seorang penari ronggeng. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana prosesi awal hingga akhir prosesi nyantrik pada seorang gowo, kalian bisa membaca buku Nyai Gowo. Kisah bermula dari seorang remaja pria bernama Bagus Sasongko yang menjalani prosesi sunat, kemudian diserahkan kepada Nyai Lindri, seorang gowok di Temanggung, Jawa Tengah. Meski tidak dideskripsikan secara vulgar, buku Nyai Gowo cukup menggambarkan bagaimana sih Kama Sutra Jawa itu. Lantas, kultur yang turun-temurun itu di mana sekarang? Ia berganti wajah dan menjalankan peran lamanya melalui media buku, majalah, televisi, dan gadget. Ia ada di sekeliling kita. Semua orang bisa mempelajarinya. Baiklah, itu sedikit informasi sejarah tentang gowok. Terima kasih sudah bergabung di channelnya Susana Raya. Sampai jumpa di episode berikutnya.